Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk materi mata kuliah Matematika 1. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang koordinat kartesius. Apa sih itu koordinat kartesius? Mari kita bahas. Nah, di sini koordinat kartesius atau Cartesian coordinates. Nah, di sini adalah merupakan materi mata kuliah Matematika 1 dengan dosen pengampunya yaitu saya Insinyur Anis Siti Nurhayati STMT. Nah, di sini adalah pendahuluan. Nah, jadi Cartesian coordinates can be used to pinpoint where we are on a map or graph. Nah, jadi kita biasanya di sini tuh koordinat kartesius itu ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Di mana jika kita punya titik gitu ya, titik X berapa, titik Y berapa, kita tarik garis, maka di situ akan adalah poinnya seperti itu. Contoh misalnya kita jika menggunakan map atau kita menggunakan Google Map gitu ya. Nah, di situ dia pasti ada poin garis X, garis Y seperti itu. Nah, itu titik di situ kita mencari lokasi itu nanti di X dia berapa, di Y-nya berapa, di situ adalah lokasinya di titik ketemunya itu. Seperti itu. Lalu using Cartesian coordinates we mark a point on a graph by how far along and how far up it is. Nah, jadi far along itu adalah eh, X-nya gitu, seberapa jauh dia, seberapa panjang dia, seperti itu, baru how far gitu juga seberapa jauh dia Y-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya nih, misalnya kita punya the point 10.5 is 10 units along and 5 units up. Nah, jadi di sini 10 unit alongnya itu adalah X titik X-nya yaitu 10 dan units up yang ke atas adalah Y-nya itu adalah 5. They are also called rectangular coordinates because it's like we are forming a rectangle. Nah, jadi ini bisa dilihat ini seperti segi empat gitu ya. Karena di sini bentuknya adalah misalnya persegi panjang seperti itu. Nah, di sini ada namanya X and Y axis. Nah, di mana di sini ada sumbu X yaitu the left, right, or horizontal direction is commonly called X. Jadi horizontal, garis horizontal itu disebut dengan X. The X axis runs horizontally through zero. Jadi semua sumbu itu dimulai dari zero atau dari nol seperti itu. Lalu ada sumbu Y. The up-down vertical direction is commonly called Y. Nah, seperti itu Y. Jadi yang ke atas, yang vertikal, itu adalah sumbu Y. The Y-axis runs vertically through zero. Ini juga dari zero. Jadi baik titik X, baik titik Y itu dimulai dari zero atau dari nol. Nah, di sini adalah direction-nya, di sini adalah ini grafik koordinat ya. Jadi di sini ada nilai X, Y, ada positif dan ada negatif. Baik untuk X itu ada yang positif, ada yang negatif, Y-nya juga ada positif dan negatif. Biasanya kalau di matematika atau fisika, kalau di matematika itu misalnya kita berhubungan dengan profit gitu ya, negatif berarti dia rugi, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di fisika berhubungan dengan arah itu berarti positif itu misalnya laju, nanti negatif itu pelan seperti itu atau arahnya naik positif ke kanan, eh, negatif itu ke kiri misalnya seperti itu. Lalu di sini as x increases the point moves farther right. When x decreases the point moves farther to the left seperti itu. Negatif x goes to the left. Jadi untuk yang x itu pergi ke kiri, kalau y juga ke bawah seperti itu. As Y increase, the point moves farther up. When Y decrease, the point moves farther down. Negatif Y goes down. Jadi kalau yang negatif itu, kalau Y itu ke bawah. Seperti itu. Di sini adalah peraturan untuk writing coordinates atau menulis koordinat gitu ya. The coordinates are always written in a certain order. The horizontal distance first, then the vertical distance. Jadi yang pertama adalah titik X-nya baru titik Y. Jadi kalau menulis poin grafik itu adalah X, Y. Jadi tidak Y, X, tapi X, Y. Jadi horizontal distance first, also then the vertical distance the second. Seperti itu. This is called an ordered pair or a pair of numbers in a special order. And usually the numbers are separated by a comma and parentheses are put around the whole thing like this. Nah, ini contohnya misalnya we have a point 7.3 means 7 units to the right and 2 units up. Seperti itu. Jadi 7 itu untuk sumbu X dan
3 itu untuk sumbu Y. Maaf, di sini ada typo. Jadi di sini 7 units to the right and 3 units up. Seperti itu. Selanjutnya, the origin axis and ordinate. Jadi, the point 0.0 is given the special name the origin. Jadi, poin X, Y-nya itu di titik 0 gitu ya. Dia disebut dengan origin atau titik awalnya. And is sometimes given the letter O, atau 0, seperti itu. Next is abscissa atau the horizontal X value in a pair of coordinates. Di sini adalah how far along the point is. And the vertical Y value in a pair of coordinates, how far up or down the point is. Gitu. Lalu Cartesian ini ditemukan oleh siapa sih? What is Cartesian? Jadi, they are called Cartesian because the idea was developed by the mathematician and philosopher René Descartes, who was also known as Cartesius. Jadi ini adalah Bapak Cartesius. He is also famous for saying, I think, therefore I am. Jadi, seperti itu. Dia berpikir itu adalah aku adalah yang ya aku seperti itu. Lalu di sini ada 4 quadrants. Nah, jadi di grafik itu kita punya 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu dia mutarnya itu berlawanan dengan arus jarum jam, seperti itu. When we include negative values, the X and Y axis divide the space up into 4 pits. Quadrant 1, 2, 3, and 4. They are numbered in a counterclockwise direction. Jadi, dia itu berlawanan dengan arus jam gitu ya. Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu adalah plus dan plus, di mana nilai X dan nilai Y-nya itu semuanya plus. X-nya plus, Y-nya juga plus. Q2 itu min plus, X-nya minus, Y-nya plus. Q3 minus minus, X min, Y-nya juga min. Q4 itu plus minus, X-nya plus, Y-nya minus. Seperti itu. Ini adalah kuadran. Jadi nanti misalnya ada soal gitu ya. Misalnya I have a point 7 negative 2. Misalnya seperti itu. Which quadrant there is? Seperti itu. Maka dia di kuadran berapa nih? Seperti itu. Maka dia ada di kuadran 2. Karena tadi X-nya adalah positif. X-nya, maaf. Tadi positif ya. Misalnya X7, Y-nya itu negatif 2. Berarti dia ada di kuadran 4. Karena X-nya adalah positif 7. Dan Y-nya adalah negatif 4. Seperti itu. Selanjutnya ada 3 dimension. Di sini Cartesian coordinates can be used for locating points in 3 dimension as in this example. Nah, ini adalah dimensi ya, 3 dimensi. Di sini adalah ada nilai Z. Kalau tadi 2 dimensi itu hanya X dan Y, tapi kalau 3 dimensi itu ada nilai Z-nya. In fact, this idea can be continued into 4 dimension and more. Jadi grafik itu bisa sampai 4 dimensi, 5 dimensi seperti itu. Tapi nanti dia berarti grafiknya akan tambah banyak seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah dengan banyak dimensinya, banyak koordinatnya, di situ ada misalnya sampai 5 titik gitu, X, Y, Z, W apa sebagainya gitu, kita sudah bisa kita menggunakan software untuk menggambar itu. Seperti itu. Nah, jadi demikian materi untuk koordinat kartesius. Jadi yang perlu diingat, koordinat kartesius itu dia adalah menggambar, kita menggambar titik gitu ya pada suatu grafik, di mana grafik itu ada nilai, ada poin X dan poin Y-nya. X adalah horizontal dan Y adalah vertikal. Seperti itu. Dan penulisannya adalah X, Y. Jadi tidak dibalik si X ya. Dan itu harus diapit oleh tanda kurung. Ya, suatu titik itu, titik X, Y itu diapit oleh tanda kurung. Demikian untuk materinya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dikerjakan untuk melatih kebiasaan untuk melatih apakah sudah paham atau belum. Seperti itu. Sampai jumpa lagi di video materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.